Untuk awal mulanya di Kampung Gerabah ini sebenarnya sudah sejak nenek moyang ya. Kalau nggak salah malah sejak zaman Kerajaan Majapahit kalau nggak salah ya. Kemudian turun-temurun sampai ke kakek nenek, kemudian ke bapak ibu semacam itu. Sebenarnya sudah ada. Kemudian tapi dalam bentuk kerajaan gerabah yang sederhana berupa alat rumah tangga saja yang begitu ya. Kemudian dikembangkan oleh bapak ibu. Nah, setelah itu baru kita menekuni gerabahnya ya. Mulai kita buat yang lebih beraneka macam, nggak hanya alat rumah tangga saja seperti itu. Pendirinya yang pertama yaitu Bapak Sumadi, itu adalah bapak saya ya. Kemudian saya teruskan, saya kasih nama Kampung Gerabahnya sejak tahun 2014. Untuk Kampung Gerabahnya itu sudah beroperasi sejak tahun 2014-an ya. Nah, sejak itu mulai beraneka macam gerabah yang diproduksi ya, nggak hanya monoton alat rumah tangga. Nah, sejak tahun 2014 juga kita membuat semacam wisata edukasi tentang gerabah juga sampai sekarang. Nah, ini mayoritas memang semuanya pengrajin gerabah ya, hampir sekitar 80% semuanya pengrajin gerabah, tapi dalam bentuk kerajinan rumah tangga itu saja. Nah, kemudian saya berinisiatif, saya mau membuat branding dengan Kampung Gerabah untuk wisata edukasi Kampung Gerabahnya. Itu karena sesuai dengan latar belakang dari pengrajin di Desa Plumorejo sendiri, itu hampir 80% semuanya pengrajin gerabah. Untuk membuat kerajinan gerabah di Kampung Gerabah itu ada 4 ya bahan bakunya. Yang pertama yaitu tanah liat. Itu ciri-ciri warnanya yaitu hitam kecoklatan ya. Itu kalau kena air akan lentur atau lengket, nah, semacam itu. Kemudian yang kedua yaitu tanah kaulin. Tanah kaulin itu adalah bahan baku pembuatan keramik ya, atau porselin, nah semacam itu. Nah, itu warnanya biasanya kuning atau putih semacam itu. Kemudian bahan yang ketiga yaitu adalah pasir halus. Kemudian yang keempat yaitu air. Nah, keempat bahan nanti dicampur jadi satu dengan perbandingan 3, 2, 1 ya. 3 tanah liatnya, 2 tanah kaulin, 1 pasir. Airnya 40% dari campurannya biasanya. Kemudian setelah itu digiling ya dengan mesin giling, dilembutkan ya, dihaluskan selama 3 kali putaran sampai lembut seperti adonan kue. Nanti kalau udah lembut, kemudian siap dibuat macam-macam gerabah. Nanti langsung bisa dibuat macam-macam gerabahnya. Nah, untuk pembuatannya sebenarnya ada beberapa cara ya. Ada cara manual, ada cara semi cetak, dan pres mesin. Setelah nanti barangnya dibuat, kemudian nunggu kering. Setelah kering nanti baru dibakar dan siap diwarna. Setelah diwarna nanti siap dipasarkan atau dijual. Kalau yang agak lama itu proses pengeringannya bisa memakan waktu sekitar 3 atau 4 hari kalau yang kecil. Kalau yang besar bisa sampai 1 minggu atau 10 hari. Jadi kalau di rata-rata untuk pembuatannya itu ya rata-rata hampir 1 minggu ya untuk sampai jadi yang sudah di finishing ya. Untuk pembakarannya itu rata-rata sekitar 5 sampai 7 jam ya, dengan kisaran suhu sekitar 750 derajat Celcius, itu yang paling tertinggi. Nanti setelah itu matang siap diwarna. Untuk jenis gerabah yang dibuat di Kampung Gerabah itu beraneka macam ya, mulai dari souvenir kecil ya, berupa alat rumah tangga, kemudian berupa furnitur ya, semacam meja kursi, vas bunga, pot bunga dan sebagainya. Dan alat rumah tangganya bisa macam-macam juga, ada yang kendi, mangkok, kuali, piring, banyak sekali. Ada juga yang berupa souvenir ya, berupa asbak atau patung-patung, kemudian celengan, tempat pensil dan sebagainya. Kalau di rata-rata itu kurang lebih sekitar hampir 500 jenis ya, kalau dipilah-pilah itu banyak sekali. Jadi semuanya bisa dibuat dari tanah liat.
Untuk membuat kerajinan gerabah sebenarnya yang pertama kesulitannya yaitu tenaga terampil, Mbak. Kita memerlukan pelatihan khusus untuk membuat gerabah sendiri karena kan berupa kerajinan tangan ya. Yang kedua itu berupa musim. Nah, kalau musimnya hujan itu biasanya agak terkendala di situ. Agak sulit untuk pengeringannya. Jadi memakan waktu lebih lama, gitu ya, lebih panjang. Biasanya 1 minggu bisa lebih dari 2 minggu semacam itu. Kemudian kesulitannya lagi itu untuk pembakarannya juga. Kalau musim hujan itu agak sulit karena kita pembakarannya menggunakan bahan bakar kayu ya. Dan untuk pemasarannya sendiri kita yang pertama biasanya melalui reseller ya, atau dari pedagang yang datang ke rumah. Kemudian yang kedua melalui media online sosial ya, media semacam itu. Jadi ada pesanan melalui online atau marketplace yang ada di dunia online semacam itu. Untuk daya tarik di Kampung Gerabah ini yang pertama kita mengenalkan dari kearifan lokal ya, dari kerajinan leluhur nenek moyang kita ya, berupa tanah liat tadi yang dibuat menjadi gerabah. Kemudian yang kedua kita mengenalkan teknik-teknik untuk cara pembelajaran membuat gerabah. Nanti ada teknik khusus untuk cara membuatnya yang bisa dipelajari oleh masyarakat umum ya, semacam itu. Yang ketiganya mereka bisa merasakan bagaimana sensasinya bermain-main dengan tanah liat, warna dan sebagainya semacam itu. Untuk ide yang mengelola Kampung Gerabah itu sebenarnya memang dari saya sendiri ya. Nama saya Muhammad Burhanuddin, itu sejak tahun 2014 itu mulai saya rintis ya. Karena waktu itu mulai saya menggunakan nama Kampung Gerabah di tingkat nasional. Kalau nggak salah itu waktu itu saya juga mewakili pemuda pelopor ya. Itu sampai ke tingkat nasional, itu juara 1 juga. Nah sejak itu saya mulai mengenalkan nama Kampung Gerabah. Nah sejak itu saya juga membuat ide untuk membuat wisata edukasi tentang gerabah pertama untuk anak-anak sekolah, kemudian sekarang melebar sampai ke masyarakat umum juga. Oke, harapan saya untuk Kampung Gerabah yaitu lebih dikenal lagi, terutama di wisata edukasinya bisa se-Indonesia dan bisa ke mancanegara juga ya, rencananya seperti itu harapannya. Kemudian untuk gerabahnya sendiri itu bisa disebarkan atau sampai dipasarkan ke luar negeri juga, tidak hanya di lokal domestik Indonesia ya, bisa sampai ke mancanegara. Tanggapan saya sangat bagus sekali karena mendidik, education-nya juga bagus. Sangat bagus lah pokoknya untuk masa depan anak-anak di RA kami. Harapan saya, semoga Kampung Gerabah ini semakin lebih bagus lagi, lebih maju lagi dan lebih produktif lagi.